Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mampir ke video ini. Ketemu lagi nih di Ada Misteri. Kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri bareng gue Ari dan Cici nih tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan untuk para Sobat Misteri yang kerjanya di jalan, yang setiap hari kerjanya di Jakarta ataupun Bekasi, kalau bisa sih pakai masker ya, karena kan cuaca saat ini tuh benar-benar lagi buruk ya. Jadi ada baiknya kita menjaga kesehatan kita dari menggunakan masker seperti itu. Jangan lupa nih kan baca doa sebelum pergian ya. Betul. Oke nih, seperti biasa teman-teman, dalam segmen mencekam ini Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis dari teman-teman yang udah kirim melalui Instagram atau email kami. Dan ada juga nih kisah dari arwah-arwah yang penasaran. Dan untuk malam ini nih Ci, ada misteri apa nih? Untuk malam ini kita kedapatan cerita dari salah satu teman ya. Nah, dan dia ini kebetulan berprofesi sebagai pemandi jenazah. Gitu. Udah lama tuh Cici ya profesi itu? Udah lama banget ya. Soalnya sekarang juga umurnya udah di atas 40. Tuh pasti banyak banget cerita-cerita. Benar. Ya mungkin ya ada lah beberapa kejadian-kejadiannya kan mandi jenazah kan macam-macam tuh ya. Ada yang mungkin jenazah utuh. Benar. Ada yang ya ada yang kurang utuh lah gitu ya. Betul, karena kan mandiin jenazah itu kan bukan mandiin yang benar-benar karena sakit aja kan, pasti kan beda macam-macam lah gitu. Oke, sebelum Cici ngelanjutin ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support kami selama ini. Dan buat yang belum, ayo dong biar kita makin semangat lagi dan makin berkembang lagi nih di kedepannya. Gimana tuh cara Ci? Gampang banget, kalian tinggal subscribe, like, komen, dan tonton video-video kita dari awal sampai hari ini dan seterusnya. Dan support kita terus dengan share video-video kita ke teman-teman kalian dan sahabat-sahabat kalian. Oke nih, dan jangan lupa nih dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, udah siap Ci? Siap. Oke, nggak usah malam lagi, kita langsung masuk aja nih ke ceritanya. Sebelum cerita, sorry banget nih duduknya kayak gini karena gue kemarin abis sedikit ada kecelakaan gitu. Jadi buat nekuk masih agak sakit gitu. Terus kali ini tuh gue kebetulan dapet cerita nih dari salah satu temen ya. Dia namanya Bahri. Kita manggilnya Pak Bahri aja kali ya. Kenapa tuh? Karena dia umurnya udah jauh lebih tua dari kita. Sekarang dia umurnya udah 48 tahun. Oh, oke, gue ngucapin terima kasih banyak nih buat Pak Bahri. Semoga sehat-sehat selalu dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin. Nah, jadi kebetulan Pak Bahri ini adalah salah satu customer gue ya. Dan kebetulan dia lagi ngeliat video kita nih. Oh, lagi nyetel tuh dia. Benar, gue lagi nonton video kita terus tiba-tiba nanya, mbaknya bikin YouTube ya? YouTube apa? YouTube misteri. Oh, kebetulan banget nih, saya ini kerja sebagai pemandi jenazah. Terus ya gue ngomong dong, ada cerita misteri nggak nih Pak? Oh ada katanya. Kalau boleh nanti saya ceritain kata dia gitu. Oh boleh, datang aja langsung ke sini, gue bilang gitu kan. Tapi saya nggak bisa kalau untuk datang untuk podcast gitulah intinya gitu. Jadi kamu di sini tuh. Benar. Jadi dia lebih milih buat cerita aja gitu. Udah hari ini dia datang dan besoknya dia cerita ke gue gitu, dan dia ngirimin tulisan lah gitu, chat yang tentang kejadian yang dia alami di tahun 2004. Dan kebetulan Pak Bahri ini itu berprofesi sebagai pemandi jenazah itu dimulai di tahun 1998. Lama banget dong Ci. Iya, di usianya dia 23 tahun. Betul udah 25 tahun tuh. Iya, udah 25 tahun yang lalu ya. Itu pun awalnya kata dia nggak sengaja nih. Kayak bapaknya mungkin udah terlalu tua kata dia. Jadi dia diajak nih, kayak ikut bapak yuk buat bantuin mandiin jenazah gitu. Nah dari situ Pak Bahri ini suka diajak sama bapaknya setiap mandiin jenazah. Dan sampai akhirnya dikasih tau lah caranya. Gimana cara memandikan jenazah yang baik gitu supaya bersih semuanya kayak gitu. Nah dia dari usia 23 tahun itu
dia udah mulai ngikutin bapaknya nih, nemenin bapaknya terus, dan akhirnya dia pas bapaknya udah meninggal, akhirnya dialah yang melanjutkan profesi bapaknya itu sebagai pemandi jenazah gitu. Oh, jadi ini turunan dari bapaknya jadi profesi pemandi Benar, jenazah ya? benar. Tadinya bapaknya doang nih, karena bapaknya udah kayak udah rentan lah gitu ya, udah tua. Akhirnya bapaknya ngajakin si Pak Bahri ini, ikut bapak yuk buat nemenin, bantu-bantu gitu. Dan akhirnya yang jadi profesi Pak Bahri ini ya ini pemandi jenazah ini gitu. Dan dia udah lumayan lama ngejalanin itu. Dia juga dia cerita kayak dia tuh mandiin tuh bukan mayat yang meninggal karena sakit aja, tapi ada juga yang kayak korban kecelakaan, terus juga ada juga yang kayak korban santet atau ada korban santet kata dia. Jadi dia mandiin segala macam jenazah dah gitu, dan kurang lebih dia udah ratusan jenazah lah gitu. Iya, sekolah udah 25 tahun. Iya, 25 tahun dari umur 23 ke sekarang 48, udah 25 tahun pasti udah banyak banget. Macem-macem lah itu ya. Bener, dan dia juga cerita juga ada ya kayak dia mandiin yang mukanya nggak utuh, badannya nggak utuh gitu. Nah, kebetulan di 2004 ini Pak Bahri tuh menceritakan nih asal mulanya dia mandiin jenazah. Cerita dulu aja kali ya, kayak jadi ini namanya kalau nggak salah Pak Rudi. Pak Rudi ini kebetulan satu lingkungan lah sama Pak Bahri ini rumahnya. Nah, si Pak siapa sih namanya, Pak Rudi ini, dia itu di lingkungan itu dipercaya buat megang uang amal di masjid. Oh. Jadi Pak Rudi ini orang percayalah kayak buat apa namanya, otak apa buat amal, kayak apa ya, sumbangan gitu ya. Kayak donasi-donasi. Benar, kayak gitu, benar, donasi, sumbangan atau amal apapun dia yang megang gitu. Oh, jadi kayak bendahara masjid gitu. Benar. Dan kayak misalnya lagi ada acara buat pembagian apa bingkisan atau ke panti segala macam, dialah yang ngurus lah gitu. Nah, Pak Rudi ini dipercaya emang karena dikenal di situ sebagai orang yang baik dan jujur gitu. Nah, di situ emang Pak Rudi ini orangnya sederhana. Mohon maaf kurang berkecukupan lah gitu ya. Orang yang kurang lah dalam ekonominya gitu. Di situ Pak Rudi tuh awalnya itu kayak koordinasi dari masjidnya itu bilang, kita bikin rekening aja nih. Jadi uang yang donasi itu masuknya ke rekening. Kan jadi lebih gampang juga kan. Udah gitu buat kita ngecek mutasi atau apapun, kita kan tahu nih dari ini segini ya, betul. Ya, awalnya Pak Rudi ini setuju. Kayak ya udah nggak apa-apa kayak gitu aja gitu. Cuman lama-kelamaan Pak Rudi ini bilang kayaknya agak susah deh, agak ribet deh kalau pakai rekening, karena kalau ada keperluan kita harus ngambil ke ATM dulu kayak gitu, atau kita harus ke bank dulu. Itu menurut dia itu mempersulit lah gitu. Itu akhirnya Pak Rudi ngeyakinin apa namanya, kepala warga lah dan Pak Ustadz yang di situ. Akhirnya ya udah, akhirnya uang itu dipegang sama si Pak Rudi ini. Jadi udah nggak lewat rekening lagi? Enggak. Jadi orang yang donasi itu masuk ke disimpan sama Pak Rudi dan uangnya dipegang sama Pak Rudi ini gitu. Cuma pas dia udah berjalan 1 tahun lah, dia memegang uang kas lah, bukan uang kas ya. Iya, uang kas masjid. Semakin hari kehidupannya semakin lumayan nih. Masih gimana tuh? Kayak biasanya dia pakaiannya lusuh, sekarang pakaiannya udah lumayan bagus. Yang tadinya dia nggak punya kendaraan, tiba-tiba dia punya motor kayak gitu. Nah, warga-warga sekitar tuh sempat kayak curiga, kok semenjak Pak Rudi ini megang uang kas amal gitu ya, kas masjid, kok tiba-tiba kehidupannya kayak berubah nih gitu. Sedangkan mereka nggak tahu nih kerjaannya apa gitu. Jadi para warga komplainnya ke Ustadz lah gitu, yang megang masjid itu. Di situ akhirnya Pak Ustadznya ini ngobrol lah sama si Pak Rudi ini, kayak ngejelasin warga pada curiga nih sama kamu gitu. Soalnya yang tadinya kamu nggak cukup dalam keuangan, tiba-tiba kamu bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Dan sekarang juga kehidupan kamu udah lumayan, kata Pak Ustadznya gitu kan. Dan jujur saya juga nggak tahu nih kerjaan kamu apa gitu. Nah, Pak Rudi itu bilang kayak ya kerjaannya dia itu ada kerjaan serabutan, kayak bantu-bantuin misalnya kayak kuli bangunan gitu. Pokoknya kerjanya serabutan lah gitu.
Itu akhirnya kayak dia bersumpah lah kalau dia tuh nggak apa namanya nggak yang apa yang dicurigain oleh warga-warga lah gitu, dia tuh nggak ngambil uang amal itu gitu. Terus akhirnya udah Pak Ustadz percaya aja kan, pas dia percaya kayak gitu akhirnya ya udah kita kayak berjalan lancar aja nih, kayak ada donasi yang dimasuk ke dia, cuman semakin lama hidupannya semakin semakin mencurigakan lah gitu. Nah sampai akhirnya ketahuan lah kalau si Pak Rudi ini ngambil uang kasnya dari masjid gitu. Itu ketahuan gimana sih? Nah, jadinya tuh kayak setiap orang yang ngasih ke dia itu, dia tuh kayak nggak disetorin. Maksudnya kayak misalnya lu ngasih 1 juta nih ke gue gitu. Lu ngasih 1 juta buat amal, sorry. Nah 500 ke dia, 500 ke situ gitu. Nah, kebetulan yang ngasih donasinya ini adalah temennya si Pak Ustadz ini. Jadi kayak lu ngomong nih, Pak tadi saya udah nitipin sedikit rezeki saya ke Pak Rudi. Saya ngasih 1 juta tadi ke Pak Rudi, semoga bisa bermanfaat, intinya gitulah. Dari situ akhirnya Pak Ustadz ngetes si Rudinya ini, nanya lah intinya, Rudi bener tadi teman saya ngasih uang ke kamu? Iya bener. Dia ngasih berapa? Dia baru-baru ngitung tuh. Si Rudi bilang 500 Pak. Nah di situ Pak Ustadznya nggak ngomong, cuman diem aja nih. Dia diem aja. Oh berarti dia udah nggak jujur gitu kan. Di situ akhirnya kayak Pak Ustadz ini mau mencari orang lain deh untuk menggantikan si Pak Rudi ini. Tapi karena kekeh dia kayak bersumpah lah segala macem, akhirnya ya udah si Pak Ustadz ini ngasih lagi kepercayaan itu sama Pak Rudi, cuman ada persyaratan lah intinya. Dia harus tahu segala-galanya lah Pak Ustadz ini, dan dia juga nggak mau dipegang lagi nih, nggak mau pegang uang kayak gitu lagi, pokoknya harus berupa rekening gitu. Biar uang masuk pun ketahuan gitu. Ya, jelas itu kan, transaksi masuk keluar kan jelas gitu. Bener. Dan dari siapa aja juga dia harus tahu gitu Pak Ustadznya ini. Udah lumayan berapa tahun ya, sekitar udah 4 tahunan lah dia korupsi lah itu namanya ya. Dia korupsi, tiba-tiba si Pak Rudinya ini tiba-tiba jatuh sakit. Kayak sakit-sakitan terus, kayak sakit payah lah gitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu, kayak stroke gitu. Iya dia sakit nggak bisa jalan sampai akhirnya katanya dinyatakan dia stroke. Dan setelah stroke itu akhirnya dia meninggal. Nah Pak Bahri ini nyeritain pas dia mandiin mayatnya si Pak Rudi ini, jadi kayak di mata, di hidung, di kuping itu semuanya keluar nanah. Dan nanahnya itu bener-bener bau kata si Pak Bahri. Dan dari apa sih, lubang dubur ya, dia itu keluar kotoran terus katanya. Jadi dia bersihin keluar lagi, dia bersihin keluar lagi. Jadi kotoran itu tuh nggak bersih-bersih, sampai akhirnya katanya dia kayak ditutup pakai kapas supaya nggak keluar lagi gitu. Jadi selama Pak Bahri ini mandiin jenazahnya Pak Rudi ini benar-benar nggak bisa bersih. Karena itu yang keluar nanah mulu. Iya, pertama keluar nanah, terus yang dari lubang duburnya dia keluar kotoran terus yang nggak berhenti gitu. Sampai akhirnya karena emang nggak bisa berhenti, ya udah akhirnya dibersihin dan dimakamkan. Dan kata Pak Rudi pas dia udah di lubang lahat pun semuanya masih keluar katanya. Dan itu baunya luar biasa kata si Pak Bahri. Ya mungkin kalau dia salah ya dia minta maaf katanya, cuman yang dia alami dan itu tetangga sendirilah. Ya mungkin dia kayak gitu karena korupsinya itu. Iya kan, mungkin kata dia sih dia juga kalau saya minta maaf gitu maksudnya. Ya mungkin juga itu azab ya nggak sih yang dikasih. Seenggaknya itu buat beramal buat orang lebih membutuhkan, tapi lu pakai buat foya-foya. Lu pakai buat beli motor. Buat pribadi lah gitu ya. Iya. Buat biar pakaian lu bagus, seenggaknya kayak gitu kan. Nah, mungkin kalau kata Pak Bahri itu mungkin azab kata dia gitu. Dan ada juga nih dia salah satu ada kisah lagi nih yang dia menceritakan hanya 2 ya yang menurut dia menarik lah gitu. Nah kebetulan ada korban nih kecelakaan, usianya kurang lebih 15 tahun lah, dia masih SMP. Nah di situ katanya
dia diceritain nih, dia jadi dipanggil buat memandikan jenazah yang jenazahnya itu kecelakaan. Itu korban kecelakaan gitu. Betul. Nah, orang tuanya cerita ke keluarga lah, kenapa nih anak meninggal gitu. Nih anak itu emang masih SMP, dan dia tuh gimana sih, kayak teman-teman ikut itu tuh ada balapan motor tuh di sana, ikut yuk gitu, kita lihat yuk gitu. Yang namanya bocah-bocah segitu kan masih kayak pengen tahu gitu ya nggak sih, iya, keponya, gitu iya ya. lagi bener-bener kepo, seru nih, kayak keren nih kan gitu kan. Kira dia ngikut sama temennya tuh berdua. Itu kurang lebih kejadiannya katanya jam 1 malam ya. Jadi abis dia nonton apa sih namanya tuh, balap liar lah, gitu iya, ya? Balap trek-trekan lah, liar. iya benar. Nonton trek-trekan kayak gitu, dia pulang. Emang jalanannya kan kosong ya kalau udah tengah malam kan. Nah dia tuh benar-benar ngebut, kayak ngebutnya lah. Nah dia sampai nggak tahu kalau di depannya tuh kayak ada truk tronton. Dan akhirnya dia oleng karena panik mungkin ya. Akhirnya mereka ketabrak dan badannya gitu. Ya, betul. Kayak kepental, ada yang kelindes dan ada yang hilang lah badannya. Maksudnya gimana ya, hancur lah gitu ya. Udah nggak utuh lah ya. Bener. Dan kebetulan Pak Bahri ini mandiin salah satu jenazah korbannya itu gitu. Dan di saat mandikan katanya memang badannya rusak lah gitu. Jadi ada beberapa bagian yang kepotong gitu, yang hilang lah gitu. Bukan hilang sih, kepotong, tapi ditemuin dan dibersihin lah gitu. Di saat itu kayak ada beberapa jari yang kepotong, tapi dimandiin juga sama dia dan disatukan lagi gitu. Jadi pas jenazahnya udah bersih, kayak ibaratnya dipocongin dan kakinya itu tetap ditaruh di situ gitu, supaya kelihatan, maksudnya supaya utuh lah gitu. Kelihatan jadi pocong. Benar. Di saat itu akhirnya setelah dia mandiin udah selesai semua, akhirnya udah dimakamkan lah nih anak ini kan. Tapi pas malam harinya itu tiba-tiba dia ngetok rumahnya Pak Bahri, ya tok, Pak tolong saya. Nah siapa nih, kan dibukain kan sama Pak Bahri. Pas buka pintu nggak ada orang. Dia nyari-nyari nggak ada orang, tinggal nggak ada orang. Akhirnya masuk lagi nih dia. Pas masuk lagi kedengaran lagi suara ketok-ketok, Pak tolong saya gitu. Pas Pak Bahri nyampe pintu, tapi dia nggak mau bukain karena kan tadi dia lihat udah nggak ada orang nih. Nggak dibuka, nggak ada orang. Nggak ada orang. Akhirnya dia ngomong di balik pintu lah, kayak kamu siapa gitu, mau kamu apa, minta tolong apa, kata si Pak Bahri. Akhirnya si korban ini tuh ngomong, Pak tolong tangan saya bukan tangan, sorry, jarinya itu jari kaki kalau nggak salah ya, jarinya itu ada yang ketinggalan lah gitu. Tolong dicari Pak gitu, tolong dibantu supaya dia kembali dengan badan yang utuh, intinya kayak gitu. Dan nanti kalau udah ketemu tolong dikuburin dan didoa ya Pak, katanya gitu. Nah dari situ akhirnya kebesokan paginya si Pak Bahri ini ngunjungin keluarganya lah, ngasih tahu kalau ada jarinya yang ketinggalan lah gitu. Sampai akhirnya Pak Bahri balik lagi nih ke tempat pemandiannya itu, kayak apa sih namanya tuh, yang buat mandi ada kan tuh. Iya ada. Iya pokoknya gue juga lupa namanya apa. Di situ ternyata untungnya masih ada katanya. Jarinya masih ada di situ dan ketinggalan. Dari situ akhirnya Pak Bahri ketemu lagi sama keluarganya dan ke pemakamannya si cowok ini. Akhirnya dikubur dan didoakan. Dari situ sih alhamdulillah katanya nggak ada kejadian apa lagi atau dia didatangin lagi, enggak gitu. Berarti itu dia datangin Pak Bahri karena mungkin ada yang bagian tubuhnya ada yang ketinggalan. Benar, dan ini minta tolong nih gitu, dikuburin lagi gitu. Dia sih nggak digali seutuhnya terus ditaruh di situ, enggak, tapi dia minta hanya dikubur di pemakamannya itu gitu. Cuma nggak dibongkar ulang gitu, bukan? Enggak. Dan dia juga pernah kemarin pas ketemu ya, dia cerita katanya kadang orang mau mati, dia mau mandi ini, dia datang dulu nih, Pak tolong ya nanti bersihin badan saya yang bersih gitu. Oh ini arwahnya gitu. Jadi dia Pak Bahri belum tahu nih bakalan mandiin dia gitu. Tiba-tiba dia ngedatengin dia, kayak misalnya dia lagi duduk lagi ngopi, lagi ngerokok. Terus, Pak, tolong ya nanti mandiin saya yang bersih. Gitu. Misalnya kayak ada kotoran apa, tolong ya ini saya dibersihin gitu. Terus, oh iya. Awalnya katanya dulu dia suka didatengin kayak gitu, cuman dia
kirain dia tuh orang beneran atau apa. Nah pas udah beberapa kali dia gitu dia ngeh, oh mungkin dia yang bakalan gue mandiin gitu. Begitu sebelum kejadian dia udah arwahnya udah datang duluan gitu. Udah datang duluan, kayak mesen nih, Pak tolong nanti mandiin saya yang bersih ya gitu. Oh. Nah pas besokan setelah dia malamnya ketemu nih, besoknya dia mandiin yang datengin itu. Loh, plak gitu misalnya. Iya. Wah. Awalnya kata dia shock ya, maksudnya kaget. Iya pasti. Kok yang semalam datengin gue mandiin dia nih gitu. Berarti yang dia bilang suruh mandiin bersih, berarti gue mandiin jenazahnya dia gitu. Begitu sih. Iya makanya kata dia nggak sekali dua kali sih katanya kalau yang datengin kayak gitu. Tiba-tiba datang ya bilang kayak mesen nanti tolong nanti pas mandiin nanti ini ya gitu. Nanti pas mandiin saya tolong ini ya gitu. Kalau sih itu apanya sih? Maksudnya kan kalau misalnya sebelumnya kan mungkin dia belum meninggal apa dia udah meninggal ya? Iya, ini sebelum meninggal dia ya? didatengin dulu kayak mesen. Kayak pesen duluan ya? Pak tolongnya nanti mandiin saya hati-hati kayak apa nanti tolong pas mandiin saya yang bersih gitu. Gue kira tuh kayak misalnya dia lagi mandi jenazah nih, terus ada kayak sosoknya dia, Pak tolong yang bersih gitu. Enggak, ini malah sebelum dia mandiin jenazah itu dia udah didatengin duluan. Udah gitu didatenginnya bukan di mimpi, tapi kayak dia lagi nyantai di depan rumah lah, lagi sambil ngopi sambil ngerokok, tiba-tiba ada yang datang kasih pesan itu. Ngeri juga gitu ya. Dia sih bilang dulu sih almarhum bapaknya pernah bilang jangan kaget kalau nantinya kamu bisa ngeliat gitu, maksudnya bisa komunikasi ya, karena memang kamu kan interaksi sama orang, maksudnya sama tubuh yang nggak bernyawa gitu. Walaupun dia nanti ada pesan yang ingin disampaikan atau gimana, pasti dia nanti datengin kamu, dia ngomong gitu. Si Pak Bahri ini. Jadi ya udah dipesan sama bapaknya dulu, ya tetap aja sih kata dia walaupun udah dikasih tahu dan udah dipesan, awal dia ngeliat tiba-tiba didatengin dan dia yang mandiin, dia shock. Iya sih bener. Shock lah pasti. Ya misalnya kayak itu gue datang nih keluarga. Kan lu gak tau gue misalnya. Iya. Tiba-tiba ntar mandiin yang bersih, kan bingung juga ya. Iyalah. Tapi pas besoknya dia mandiin orang yang datengin dia ya. Iya. Ya pasti shock sih awal-awal. Cuman makin lama sih katanya ya udah gitu. Nah, terbiasa, cuman kan ada beberapa nih yang belum diceritain. Semoga sih nanti Pak Bahri bisa cerita lagi ya maksudnya. Semoga nih Pak Bahri ini bisa langsung ada di sini biar biar cerita lagi. Ceritanya lebih jelas gitu kan. Kayaknya banyak sih ceritanya. Banyak banget ini yang mau ditanya-tanyain soalnya nih. Mungkin dari gue, mungkin dari teman-teman juga boleh. Bener. Mau ditanya tentang profesinya sebagai pemandi jenazah selama 25 tahun sih ya. 25 tahun, dari umur 23 sekarang 48. Kan udah mungkin udah ratusan mungkin ya. Iya, kata dia sih udah ratusan jenazah yang dia mandiin gitu. Makanya dari yang dia sakit, dari korban santet atau kecelakaan, dia udah semua. Awalnya sih ngelihat muka yang hancur sih kayak gimana ya, mungkin kayak bukan jijik sih, takut ya. Iya sih. Cuman ya lama-lama terbiasa karena dia udah 20 tahun lebih ya punya profesi pemandian jenazah gitu. Oke, gue mau ngulas sedikit nih, Mas, tadi tentang Pak ini nih. Pas apa yang masjid Pak Rudi ya? Pas dia ngeluarin anak, mungkin warga juga pada tahu kali ya? Tahu, ada beberapa katanya yang tahu dan ya mereka juga ngomongnya selalu kayak gitu, mungkin azab. Karena dia makan uang donasi lah gitu, yang harusnya buat yang membutuhkan malah dia pakai buat foya-foya kan gitu. Kan kalau kan kayak ada satu orang ke panti asuhan, kaum duafa gitu kan. Bener, kayak buat pembangunan masjid atau yang dibutuhkan lah gitu. Tapi dia pakai buat beli motor, buat beli baju bagus gitu. Oh jadi harusnya kelihatan gitu ya bedanya ya. Kelihatan banget dari ibarat kan lu bilang dia pakainya lusuh, terus nggak lama pakainya dia lusuh. Yang makan pun kadang dari masjid, kayak ada orang yang ngasih ke masjid, dia makannya dari situ gitu. Tiba-tiba dia punya motor, terus bajunya tiba-tiba bagus semua, dan dia kayak buat tentengan tuh makanan yang enak-enak lah intinya gitu. Ya itu kan selain itu warga mungkin taunya kan dia cuma pengurus masjid gitu ya. Benar. Jadi mungkin kok bisa sih ya, maksudnya pengurus masjid kayak gini gitu. Nah, misalnya. itu dia. Kan kalau yang warga tahu kan sebelum dia ngurus masjid deh hidupannya ya maaf gitu. Misalnya biasa aja lah gitu. Ya. Makanya kan warga kan pasti tahu lah namanya sekitar ya. Dia setiap hari di rumah lo kerja apaan gitu. Itu yang bikin warga bingung sebenarnya. Kalau dia kelihatan kayak kerja kayak bantu bangunan atau serabutan kali kan mungkin warga iya dia kayak gitu. Iya, dia ada kerjaan nih. Kalau ini kan mereka nggak ngelihat kerjaannya apa, tiba-tiba pas dia jadi bendahara masjid, tiba-tiba keuangannya, kehidupannya berubah. Jadi yang nggak punya lu jadi ada. Jadinya baju lu lusuh lu jadi
baju lu bagus, tadinya lu jalan kaki sekarang lu naik motor kan Nah, gitu. itu perubahannya ya agak kelihatan banget gitu, Drastis drastis banget, lah ya. iya. Lu masih sendiri tuh Pak Rudi atau ada keluarganya? Baru dia ada istrinya. Oh, Itu dia punya istri. tetap dia nggak sampai akhirnya nggak mau ngaku lah ya, Ci. Iya, nggak mau ngaku. Udah hal kan yang ditanya juga sama Pak Ustadz ya. Hmm. Dikasih berapa, dan kebetulan itu kan temen ya kan yang jadi- ngasih sumbangan, tapi dia nggak mau jujur. Ini gue kalau yang ini kayak film-film di Indosiar gitu, Ci. Oh iya ya. Tapi kan karena iya kan film ajab Oh iya, Indosiar iya. gitu Oh kan. iya benar-benar. Ya, Oh iya mungkin- benar juga sih. mungkin yang mungkin nggak Iya, iya. se-ekstrim yang di Indosiar, Oh, cuman iya, ini iya. bukti nyata gitu, Ci. Iya benar. Ya kan? Benar juga. Iya, jadi biar gitu gue. Iya. Kayak film Iya benar juga ya. ada Kayak film di Indosiar tuh. Tahun berapa itu dulu ya? Iya, film ajab gitu kan rame dulu, Iya, Ci. iya benar-benar. Yang- Iya benar juga. Kok cuma terbang atau gimana Iya. yang ngeluarin bau ini ternyata emang di Ada juga ada kehidupan juga nyata. gitu, kehidupan Iya. nyata, Ci. Bo- Dia aduh. ya emang jangan korupsi ya. Maksudnya jangan ngambil hak orang lain lah. Mungkin gitu Apalagi ya. tuh buat orang yang membutuhkan gitu kan. Ya azabnya luar biasa sih. Iya, bukti nyata gitu Bukti maksudnya. nyata, bener. Gak cuma di film-film aja seperti Mm-mm. teman-teman ya kayak di film Ceritanya aja juga gitu. bener ternyata. Itu emang ada nih dari Ada kawan juga Pak gitu. Bari tadi ya. Mm-mm. Alami sendiri tuh dia. Mandi jenazah yang mata, hidung, kupingnya keluar nanah terus. Keluar nanah Ci. semua dan sama dari duburnya duburnya keluar iya, kotoran keluar terus kan. Kalau kotoran yang terus. wajarnya kan ya maksudnya normalnya gitu kok. Kalau gue sempat mandi jenazah juga kan, bokap. Sekali keluarin kotoran udah gitu, Ci. Iya, kalau ini terus-terusan. Jadi Terus-terusan dibersihin ya? nggak bersih-bersih. Makanya sampai di sumpel pakai Ya kapas gitu biar nggak keluar. Biar nggak Nah, keluar. anak-anak itu juga bingung gitu, Ci. Iya, karena kan dari mata, dari mata, mulut. hidung, Ya hidung gitu. sama kuping mungkin di ini kan Ah, dipakai kapas, tapi kan kalau mulut sama mata susah juga. Ya kan Mau gimana ya kan? iya, itu penyakit apa gitu, Ci, yang pengen ngeluarin Nah, itu udah dia. meninggal terus masih ngeluarin nanah terus Nah, gitu, Ci. itu dia. Dan itu nanahnya juga bau katanya. Pokoknya bau banget ya katanya. Mm-mm. Tapi makanya warga juga bilangnya, ya kecurigaan mereka tuh benar gitu. Bener, ya. Memang dia nih ada mainin uang masjid nih gitu, mainin uang amal gitu. Oke. Terima kasih banyak nih buat Pak Bari, sekali lagi ceritanya bener-bener ngasih pelajaran lah buat kita nih, Ci, ya. Benar. Semoga ada manfaat nih dari cerita dari Pak Bari yang bisa kita ambil ya. Ada lagi nih, Ci, yang ditambah-tambah, mau ditambahin mungkin dari Pak Bari, mungkin ada pesan-pesan atau apa Dari sih? Pak Bahari sih nggak ada ya, cuman ya ada baiknya kita kalau mau makan, maksudnya beli apapun yang ada di tubuh kita lebih baik ya dari uang yang halal lah gitu, jangan sampai nipu apalagi korupsi lah gitu. Nah, ini korupsi di masjid ya. Iya, aduh bahaya banget. Kayak begitu tuh berita tuh yang pakai apa tuh? Kir masjid Oh tuh, iya iya diganti bener. diganti sama bener. itu Nadia. Wah, Iya itu kurang ajar juga sih otaknya itu. kacau sih. Pinter tuh. Parah. Otaknya pinter, cuma bisa Iya. gunain gitu. Makanya enak banget dia nerima duit Enak dari banget tuh orang-orang. dari orang. Iya nggak kerja nggak apa ya kan. Cuma gitu doang ya. Makanya tapi ya Ya, tapi- dosanya. Nah, itu. Man. Oke nih buat teman-teman yang punya cerita-cerita mistis, langsung aja nih kirim ke Instagram di Ada Misteri Channel atau ke YouTube kami nih. Atau mungkin ada yang kenal dari sama Cici sama gue, boleh langsung aja nih japri. Cici ya. Ya siap ditunggu cerita-ceritanya buat bawain ke sini lagi lebih top Iya, lagi. bener tuh Ci. Kalau mau bawain ke sini ntar gue kasih kaos Ada Misteri. Mantap, ditunggu tuh teman-teman yang buat yang mau datang ke sini ya. Nah kalau kalian punya kritik, saran langsung aja ditulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah kata. Gua Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bar lah.